Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan fikih ibadah dan kita masih pada pembahasan kitabut taharah. Berikutnya pembahasan kita akan membahas tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang kaifiyat wudhunya Rasulullah, kita akan jelaskan dulu beberapa poin muqaddimah dari pembahasan ini. Yang pertama, ta'riful wudhu. Apa itu definisi wudu? Al-wudu lughatan secara bahasa itu berasal dari kata al-wadha'ah, al-wadha'atu, yang berarti kebersihan dan kecerahan. Al-wadha'ah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan Masya Allah, orang yang rajin berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita jelaskan salah satu keistimewaannya, mereka datang pada hari kiamat dengan kecerahan pada bekas-bekas anggota wudu mereka. Karena wudu secara bahasa maknanya adalah al-wadha'ah, kebersihan dan juga kecerahan. Jadi cerah secara lahir, juga cerah secara batin, hissiyah dan juga ma'nawiyah. Di dunia orang-orang yang berwudu, insya Allah dia punya kecerahan, punya kebersihan. Di akhirat pun demikian. Taib. Kalimat ini apabila dibaca dengan dhammah, mendhammahkan wawu, sehingga kalimatnya berbunyi al-wudu'u, maka maknanya secara bahasa adalah wudu yang kita kenal dalam istilah taharah, atau mengambil air untuk berwudu. Nah, ini yang disebut dengan al-wudu. Namun jika dibaca dengan fathah, wawunya difathahkan sehingga kalimatnya menjadi al-wudu, itu adalah airnya. Jadi aktivitas kita mengambil air untuk wudu itu disebut al-wudu. Kalau airnya disebut dengan al-wudu, pakai fathah, wawunya difathahkan. Jadi ada al-wudu, ada al-wudu. Al-wudu itu maksudnya adalah airnya, air yang kita gunakan untuk berwudu. Maka kalau orang mengatakan tawaddatu lis-salati, tawaddatu lis-salati, berarti maknanya aku mengambil air untuk berwudu dalam rangka menunaikan ibadah salat. Para jamaah yang dirahmati Allah, adapun wudu secara istilah syariat adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk mencuci atau membasuh anggota badan tertentu yang diterangkan, dijelaskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka
untuk menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini wudu secara istilah syar'i. Jadi kegiatan seseorang menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk membasuh atau mencuci beberapa anggota badan tertentu dalam rangka menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi seseorang dari melaksanakan ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, al-wudu masyru'un. Wudu itu disyariatkan, dan dalil disyariatkannya wudu ada di dalam kitab, ada juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga ada di dalam ijma'nya para ulama. Jadi pensyariatan wudu itu 3 dalilnya. Dalil Quran, kemudian dalil sunnah, dan dalil ijma'. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang masyhur tentang masalah wudu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Maidah ayat ke-6 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hendak menunaikan ibadah salat, perintah untuk berwudu. Kemudian Allah juga menjelaskan badal dari wudu yang disebut dengan tayammum. Kata Allah, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah." Jadi wudu menghilangkan hadas kecil, kemudian mandi besar menghilangkan hadas besar. Mandi junub menghilangkan hadas besar. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh wanita, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah. Jadi tayamum ini badal dari wudu, badal juga dari mandi. Ketika orang terhalang untuk mandi besar karena uzur syar'i, ketika orang itu terhalang ya untuk berwudu, ya menyentuh air karena uzur syar'i, maka badalnya adalah tayamum. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik, debu yang suci. Kemudian Allah menjelaskan kaifiyat tayamum. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Kemudian Allah menyatakan, "Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin." Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Dan Allah hendak menyempurnakan nikmatnya bagimu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini sesungguhnya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Allah perintahkan untuk mandi besar bagi yang junub, Allah perintahkan untuk berwudu bagi yang berhadas kecil, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketika umat ini terhalang dari mandi besar atau terhalang dari wudu untuk bertayamum menggunakan debu yang suci. Maka syahidnya, poinnya pada ayat ini sangat jelas sekali. Allah perintahkan bagi siapa saja yang hendak menunaikan salat untuk berwudu terlebih dahulu dengan membasuh anggota-anggota badan tertentu. Dalil di dalam sunnah sangat banyak. Ya, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa
hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Jadi ini sesungguhnya adalah perkara yang mendasar sekali. Sebelum orang mengenal salat, maka dia harus paham dulu tentang ilmu berwudu. Karena salat sehebat apapun, salat sepanjang apapun, salat seberkualitas apapun, kalau kemudian wudunya rusak, maka rusak juga salat itu. Karena Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai dia berwudu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di riwayat yang lainnya yang semakna, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci, wala sadaqatun min ghululin, dan tidak menerima sedekah dari hasil pengkhianatan, dari hasil penipuan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku hendak menunaikan ibadah salat. Di redaksi yang lain dikatakan miftahus salat at-tuhur. Kunci salat itu adalah bersuci. Wa tahrimu hat-takbir. Tahrimnya itu adalah takbir dan tahlilnya adalah salam. Tahrim itu para jamaah yang dirahmati Allah, maksudnya adalah memulai salat dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut tahrim yang artinya haram? Karena kalau orang sudah mengangkat kedua tangannya memulai salat dengan takbiratul ihram, diharamkan baginya berbicara, diharamkan baginya untuk makan, minum dan lain-lainnya yang pada asal hukumnya adalah halal. Kenapa salam penghujung salat disebut dengan tahlil yang artinya halal? Karena setelah itu dihalalkan ya, untuk makan, dihalalkan untuk bicara, untuk minum dan lain sebagainya. Taib para jamaah. Nah, kunci daripada salat itu adalah tuhur, bersuci. Berarti kalau orang salat tanpa ada kesucian, dia seperti ya membuka sesuatu tanpa kunci. Artinya apa? Tidak akan terbuka pahala di hadapannya. Kemudian berdasarkan ijma' para jamaah yang dirahmati Allah, dinukilkan oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala bahwasanya ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwa salat yang dilakukan seseorang tanpa bersuci tidak sah jika dia mampu melakukannya. Taib. Nah, inilah 3 dalil pensyariatan daripada wudu. Sekarang kita akan bahas keutamaannya. Karena membahas keutamaan atau fadilah dari satu amalan ini perkara yang sangat penting. Dan ini bagian daripada targhib, ya, motivasi yang mendorong kita untuk mempelajari dan mengamalkan sesuatu yang baik di dalam syariat ini. Hidup ini para jamaah dirahmati Allah, kita perlu dengan targhib. Selain tarhib, ya, ada tarhib, ada targhib. Tarhib itu sesuatu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman, siksa, begitu ya. Dalam hidup kita butuh yang seperti ini. Kalau dalam urusan dunia para jamaah, orang mesti punya gambaran ya, untung dan rugi, ya, gambaran sisi-sisi kebaikan, sisi keburukan dari masalah tertentu dalam urusan dunia. Maka dalam urusan agama juga demikian. Kita butuh kepada yang namanya targhib, motivasi untuk mempelajari dan juga mengamalkan kebaikan dalam syariat ini. Kita juga butuh tarhib. yakni butuh sesuatu yang memunculkan rasa takut kita kepada Allah, sehingga ada roja, ada khauf, ada harapan, ada rasa takut. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini ibaratkan dua sayap burung. Burung itu para jamaah yang dirahmati Allah akan selamat ke tempat tujuan yang dia kehendaki ketika tiga komponen yang ada pada dirinya lengkap.
Pertama, dia punya kepala alias hidup. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, dia memiliki kedua sayap. Kepala dan kedua sayap. Maka burung akan selamat sampai ke tempat tujuan yang dia inginkan. Nah, begitulah perjalanan ibadah seorang manusia. Kita ibadah kepada Allah ini harus dengan 3 komponen. Pertama, dengan rasa cinta. Rasa cinta itu ibaratkan kepalanya, intinya. Bagaimana orang beribadah kepada Allah tidak pakai cinta? Terus apa motivasi yang ada di dalam dirinya? Maka ibadah kepada Allah harus dengan cinta. Tapi juga tidak hanya cinta. Yang kita butuhkan adalah rasa takut. Yang kita butuhkan adalah rasa harap. Ini disebut oleh para ulama al-khauf war raja. Rasa takut ini para jamaah yang dirahmati Allah yang mengendalikan perjalanan seseorang menuju Allah. Demikian pula rasa harap. Kita ini hidup antara rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Nah, semuanya diatur di dalam Islam. Ya, bagaimana cinta, kemudian rasa takut, rasa harap ini betul-betul bisa berimbang sehingga mengantarkan kita dalam kondisi selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil salah satunya saja, menyimpang kita para jamaah. Orang kalau ibadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, ini menyimpang. Orang kalau ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja juga menyimpang. Dengan rasa harap saja juga menyimpang. Yang benar 3-tiganya harus ada. Walaupun para ulama memperbincangkan mana yang harus didominankan, begitu ya. Sebagian mengatakan seluruhnya harus seimbang. Sebagian mengatakan dikala kita sedang sehat, dikala kita sedang lapang, tidak kurang apapun, maka dominankan rasa takut kepada Allah supaya kita tidak terjebak dalam istidraj, tidak terlena dengan nikmat Allah. Maka kedepankan rasa takut. Dikala kita sedang sempit, dikala kita sedang susah, dikala kita misalkan sedang sakit, maka kedepankan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita aman dari al-ya'su min rahmatillah, supaya kita selamat dari rasa putus asa dari rahmat Allah. Kalau sedang enak para jamaah, kedepankan rasa takut supaya kita selamat dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal ini memberikan harapan besar di dalam jiwa raga kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus mubasysyirina wa mundzirin. Beliau memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Kabar gembira yang menghasilkan rasa harap pada umatnya. Kemudian peringatan, inzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghasilkan rasa takut pada umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Wudu itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Di antaranya para jamaah, wudu itu disebut dengan taharah, dan taharah itu adalah separuh daripada iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis yang berasal dari jalan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Bersuci sebagian daripada iman. Karena iman itu kan 2 ya. Iman itu lahir dan batin. Lahir dan batin. Nah, kalau bersuci ini kaitannya dengan amalan zahir. Bersuci, istinja, berwudu, bertayamum, mandi, begitu ya, bersiwak, sunnah-sunnah fitrah yang sudah kita bahas. Ini berarti membahas tentang kesucian zahir, kesucian jasad kita ini. Kemudian iman juga adalah perkara batin. Maka ketika bersuci ini kaitannya dengan zahir, berarti dia separuh daripada keimanan.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian berarti orang yang beriman pasti dia akan mempraktekkan taharah di dalam kehidupannya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan salah satu di antaranya adalah berwudu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wudu juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi Pak, rajin-rajin wudu. Wudu itu jangan ketika mau sholat saja. Ya, setiap hari kapan kita batal kita berwudu. Mendawamkan wudu itu bagus. Ya, terutama sebelum kita beranjak tidur. Wudu dulu. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan wudu dosa-dosa kecil kita berguguran. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat hadis menyatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Masyaallah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluarlah setiap dosa dari wajah yang dia pernah melihat. Dia pernah melihat yang haram dengan kedua matanya. Keluar itu dosa-dosanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Dosa yang sering terjadi pada kita apa, Pak? Dosa yang sering menimpa kita dosa apa? Di antaranya dosa pandangan ini. Kita punya rekan kerja mungkin perempuan, gitu, tidak berhijab, auratnya kemana-mana, tiap hari bersama dengannya, tiap hari bertemu di kantor, ya. Atau mungkin kita berjalan di jalanan, ada orang tidak berhijab, tersingkap auratnya, kelihat sama kita. Baik. Jadi ini rawan sekali mata ini berbuat dosa, ya. Termasuk dosa lisan. Ini semuanya ada di wajah, gitu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, memandang yang haram dipandang, ini termasuk dosa kecil. Bisa mengantarkan kepada dosa besar. Bisa berubah menjadi dosa besar ketika sering dilakukan. Jadi melihat istrinya orang yang haram untuk dilihat, itu dosa kecil, Pak. Ya. Tapi kalau dilakukan tiap saat, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan tiap saat. Bukankah gunung yang menjulang tinggi, gagah perkasa, itu tadinya butiran kerikil kecil. Buktinya kalau meletus jadi butiran kecil. Artinya dia tersusun dari kerikil-kerikil kecil. Maka la saghirata ma'al israr, kata Ibunda Aisyah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dosa kecil itu istilah saja. Bukan berarti untuk diremehkan. Ini catat ya. Jadi kalau di dalam Islam ada istilah dosa kecil, dosa besar, itu untuk membedakan sikap, ya, menyikapinya. Kalau dosa besar maka wajib taubat. Kalau dosa-dosa kecil bisa berguguran dengan amal-amal tertentu seperti wudu ini. Jadi istilah ini bukan untuk kalau yang kecil enteng aja. Berarti mudah saja kalau yang kecil. Berarti sepele saja yang kecil ini. Enggak. Bukan untuk disepelekan. Para jamaah yang dirahmati Allah, dia tetap dosa. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar ketika dikerjakan terus-menerus. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dosa kecil itu akan berguguran dengan amal-amal tertentu, diantaranya adalah wudu. Ya. Kalau kita membasuh wajah kita, maka berguguran dosa-dosa yang ada di wajah kita. Dosa di wajah apa? Yang ada di wajah apa para jamaah? Mata. Ini yang paling rawan.
Karena hari-hari kita memandang. Ini yang paling rawan sekali, bisa mengantarkan kepada dosa zina. Makanya ada istilah zina mata. Kemudian telinga. Ini zina telinga, ini ada mendengar sesuatu yang haram didengar, mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat, mendengar sesuatu yang membangkitkan birahi kita. Kemudian dosa apa lagi yang di wajah? Ini dosa penciuman, mencium sesuatu yang haram dicium. Walaupun ini jarang terjadi ya, tapi bisa terjadi. Dosa hidung itu dosa penciuman. Mencium apa? Mencium parfum wanita. Boleh tidak Pak? Mencium parfum wanita, kemudian dimasukin ke hati. Oh, beda wanginya dengan yang di rumah, gitu kan? Dibayang-bayang, ini bahaya. Bahkan ada produknya orang kafir, parfum yang kalau kecium bisa membangkitkan birahi. Jadi ini dosa penciuman. Makanya kalau lewat di samping perempuan yang penampilannya mohon maaf begitu ya, dengan dandanannya, dengan macam-macamnya, itu biasanya pasti pakai parfum. Itu kalau bisa ketika papasan itu jangan menghirup udara. Ya, kalau bisa pas menghembuskan udara. Gitu. Supaya enggak kecium. Karena kalau kecium bahaya, Pak. Kalau di pesawat tuh suka ada yang lalu lalang tuh. Pernah naik pesawat, Pak? Suka ada makhluk halus lalu lalang itu. Itu pasti pakai parfum. Itu jangan disedot parfumnya, bahaya. Gitu. Karena bisa masuk ke hati, bisa masuk ke pikiran kita, akhirnya menjadi sesuatu yang jadi wasilah dosa. Nah, demikian para jamaah. Kemudian dosa mulut, ini di wajah juga. Makanya ada kumur-kumur, ya, madmadah, istinsyaq, istinsar di dalam wudu. Nah, ini Masya Allah mengeluarkan bukan hanya kotoran di mulut kita, mengeluarkan bukan hanya kotoran di hidung kita, tapi segala dosa yang terjadi dengan anggota-anggota tubuh kita itu ikut dikeluarkan. Maka rajin-rajin berwudu para jamaah, sehat ke jasad kita. Apalagi musim virus seperti ini. Insya Allah Pak, kalau kita rajin berwudu, ini nanti kalau kita pelajari kaifiat wudu, itu sebetulnya salah satu di antara ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan kita. Loh, virus ini lewat apa? Virus ini lewat apa penularannya? Kan lewat lubang-lubang di wajah kita kan, keseringannya. Bisa lewat mulut, gitu ya. Makanan. Makanya kan dibatasi ya. Kalau makan di tempat katanya 10 menit, berapa menit Pak? Enggak ada lagi, alhamdulillah. Kebayang ya 10 menit makan kayak apa? Ngantrinya aja udah 5 menit gitu. Lewat hidung, ya kan? Lewat hidung. Sebetulnya tersaring oleh bulu-bulu hidung kita. Makanya di dalam wudu ada madmadah, ada istinsyaq, ada sunnah fitrah, bersiwak. Ini semuanya menyehatkan badan kita para jamaah. Istinsyaq itu bukan nyolokin hidung pakai jari yang basah. Bukan itu. Istinsyaq itu menyedot air yang ada di genggaman tangan kita ke hidung sampai ke pangkalnya. Wa baligh fil istinsyaq illa wa anta shaim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhlah, maksimalkanlah ketika istinsyaq, kecuali di saat engkau sedang berpuasa. Jadi wudu yang benar itu istinsyaqnya sampai ke pangkal sini, sampai terasa di ujung hidung kita. Baru kemudian istinsar. Istinsar itu mengeluarkan. Mengeluarkan bukan sekedar dikeluarkan, tapi betul-betul dengan dorongan. Makanya dipegang ya. Nanti ada kaifiat yang dijelaskan para ulama, dipegang hidung kita dengan tangan kiri kita, kemudian dikeluarkan. Bahasa Jawanya apa Pak? Kalau orang Sunda bilang nyingsring. Nyingsring itu berusaha mengeluarkan kotoran yang di hidung dengan media air. Jadi keluar dia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tidak hanya kotoran-kotoran
dari anggota tubuh yang ada di wajah kita yang keluar, tapi sesungguhnya kata Nabi SAW, keluar juga kharaja min wajihi kullu khati'atin. Keluar pula kesalahan-kesalahan yang ada pada wajah kita bersamaan dengan tetesan air dalam berwudu. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku, maka keluar segala dosa yang ada di tangan kita ini, yang dilakukan oleh tangan kita. Apa dosa tangan para jemaah? Dosa tangan apa? Memukul, menyentuh, begitu ya. Salaman dengan lawan jenis yang bukan siapa-siapa kita, ya. Ini dosa tangan. Ya, kalau zaman sekarang main gadget gitu ya. Komentar yang buruk ya di media dengan jari jemari kita yang lentik, ya. Ini dosa-dosa tangan. Nah, itu akan berguguran dengan cara kita berwudu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mencuci, membasuh kedua kaki kita, maka akan keluar dosa-dosa kita bersamaan dengan air wudu ya dari kaki-kaki kita. Dosa kaki adalah melangkah, menzolimi orang dengan kaki kita dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, wudu itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Di redaksi yang lain dikatakan, idza tawadda'a ar-rajul muslim kharajat dzunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa idza qa'ada maghfuran lahu. Apabila seorang muslim berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya, dari penglihatannya, dari kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Apabila dia duduk menanti salat, maka dia duduk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di redaksi yang lain dikatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, maka kharajat khatayahu. Keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar ya dosa-dosanya itu dari bawah dari kuku-kuku jarinya. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Ingat ya, yang digugurkan dengan wudu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu wajib dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya, adapun dosa-dosa kecil bisa berguguran dengan wudu, bisa berguguran dengan salat kita ke salat berikutnya. Ya, kita kalau salat zuhur berjamaah para jamaah, nanti asar berjamaah. Kalau antara zuhur dan asar ini terjadi kesalahan, dosa-dosa kecil pada diri kita, maka salat asar itu menjadi penggugurnya. Nanti asar ke maghrib juga demikian. Kemudian Jumat satu ke Jumat berikutnya juga demikian. Satu umrah ke umrah berikutnya juga demikian. Menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya dengan catatan apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Barakallahu fikum. Sampai di sini para jamaah. Nanti masih ada pembahasan yang lain masih berkaitan dengan keutamaan daripada wudu. Dan berikutnya nanti kita akan bahas tentang kaifiyat wudu. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan dan keistiqomahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sehat lahir dan juga batin, selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.